warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pangkep akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Serasmita SS sebagai pengamat asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pangkep. Perkenalkan, nama saya Andi Batari Narlis, asal sekolah dari SMKS Muhammadiyah Bungro sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Sriyanti dari SMK Negeri 1 Pangkep sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan menanyakan tentang mendiskusikan rubrik penilaian kita. Nah, yang pertama itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberi pertanyaan terkait pada coach? Dan yang ketiga, bagaimana menanggapi atau merespon pertanyaan dari coaching. Nah, kemudian pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan ke Ibu ini, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini itu ada 3: kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, indikator ketercapaian mana yang ingin dikembangkan? Indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan di sini sebagai coach, dia bisa menemukan solusi atau langkah dalam pemecahan masalahnya. Oke, menemukan solusi atau langkah dalam pemecahan masalahnya. Nah, demikian pertanyaan pada praobservasi kami ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Assalamualaikum Wandi. Waalaikumsalam Bu Sriyanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Sri. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan ya Bu? Iya, bolehkah saya meminta waktunya kepada Ibu Sri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan saat ini, Ibu. Mungkin kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu untuk berbicara atau berbincang-bincang. Iya Ibu, begini Bu Sri, akhir-akhir ini saya merasa di kelas saya yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya atau mata pelajaran saya. Selain itu, murid-murid saya juga jarang mengerjakan tugas, hampir 50% dari dalam kelas malas mengerjakan tugas, Ibu Sri. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Ibu Sri. Perubahan apa yang Ibu harapkan di kelas Ibu? Saya ingin perubahan terhadap anak didik saya atau peserta murid saya, yaitu bagaimana mereka kembali dalam proses pembelajaran secara aktif, bagaimana mereka bisa menerima atau memahami setiap materi pembelajaran yang saya bawakan. Kira-kira kan di sekolah Ibu ini misalnya kayak pemahaman anak-anak ke pelajaran itu kira-kira sekarang misalnya di antara level 1 sampai 10, sekarang dia itu berada di level berapa? Mungkin di antara level yang Ibu sering katakan bahwa anak saya berada di level 70%, Bu.
mereka selebihnya mereka kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kira-kira level berapa yang Ibu bisa tingkatkan di dalam kelas Ibu, di kelas Ibu mengenai perubahan yang Ibu inginkan? Saya meningkatkan pada level sampai 100% Ibu Sri. Bagaimana siswa saya bisa menerima atau memahami semua materi pembelajaran yang saya bawakan, Ibu. Untuk mencapai level itu, usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Pertama saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, di mana saya akan memberikan sebuah pembelajaran di luar dari mata pelajaran atau buku mereka. Misalnya saya akan memberikan melalui YouTube, melalui media Canva, atau mereka akan mencari sendiri materi-materi yang mereka inginkan. Untuk kegiatan yang Ibu rencanakan ini, kira-kira Ibu memerlukan apa, atau mungkin bantuan dari sekolah atau apa? Ya, saya akan meminta bantuan kepada petunjuk kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat atau sesama dengan mata pelajaran saya, Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu? Insya Allah saya akan merealisasikan atau melaksanakan metode saya seminggu ke depan. Bagaimana siswa bisa menerapkan pembelajaran atau metode yang saya bawakan, Ibu. Jadi dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan saya bisa dapat atau mendapatkan solusi-solusi apa saja yang saya akan inginkan ke depannya agar siswa saya bisa kembali memahami pembelajaran saya di dalam kelas. Oke, jadi semoga kami tunggu perubahannya ya Ibu ya. Semoga bisa dilakukan secara terus-menerus. Iya, Ibu. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Ibu? Sampai di situ saja, Ibu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Ya, jadi saya undur diri ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian sudah melakukan coaching. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan kepada coachingnya, yaitu apa yang Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Ya, pada saat saya melakukan coaching, tentu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan solusi. Oke. Jadi menurut saya sebagai observasi berjalan dengan sangat baik, alhamdulillah, atau sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu tadi yang telah dilakukan barusan? Jadi kompetensi yang saya kembangkan itu tadi itu memberikan solusi atas permasalahan yang diutarakan oleh coaching. Oke. Ya, jadi saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur cerita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dan coachnya dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu pencitraan,
kehadiran penuh, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Jadi yang pertama itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya akan mengembangkan potensi person. Yang kedua, bagaimana coaching mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, kompetensi apa yang Ibu observasi secara spesifik? Saya akan mengobservasi secara spesifik, yaitu bagaimana coaching mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan apa yang saya berikan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu indikator yang diinginkan oleh proses coaching kali ini yang ditingkatkan. Bagaimana si coaching bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan coaching yang dia hadapi. Jadi demikian pertanyaan praobservasi kali ini Bu ya. Jadi silakan melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Seras. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Boleh. Apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu Andi, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Ibu Seras, apa yang Ibu mau ceritakan? Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya berkisar 15% dari tiap kelas. Jadi menurut Ibu Seras, apa yang Ibu Seras harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Tentunya saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana antusias murid-murid yang saya ajar seperti itu. Bagaimana menurut Ibu Seras, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan dalam bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton atau tidak membosankan. Oh iya, saya sependapat dengan yang Ibu katakan. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin pembelajaran saya harus berpusat kepada murid, di mana mungkin murid diminta untuk aktif dalam pembelajarannya, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik atau lebih menyenangkan. Oh, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Ibu? Mungkin saja karena saya memberikan tugas terlalu banyak kepada mereka, kemudian memberikan banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada mereka. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks Ibu? Saya pikir-pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video yang ada di YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga mungkin kita menggunakan aplikasi yang tren ya Bu yang sekarang ini seperti TikTok atau IG begitu Ibu.
Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian kedua, saya akan memberikan tugas mungkin tidak terlalu banyak kepada mereka. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depan? Yang jelasnya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan mencoba membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Bagus sekali Ibu, saya akan mendukung dengan pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, dan sesuai dengan harapan yang diharapkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Andi atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya. Oke, jadi demikianlah tadi dari proses coaching Ibu. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Ibu? Bagaimana saya bersesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ya, jadi menurut saya proses coaching Ibu tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kompetensi yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memaksimalkan potensi dan proses kemitraan. Oke, jadi demikianlah proses coaching ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, di mana saya akan mendiskusikan dulu bagaimana rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan coachnya dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Oke Ibu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Seras. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu observasi secara spesifik? Tentunya saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif, dan juga yang kedua tadi memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, yang terakhir saya memberikan pertanyaan, indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi kepada
kepada dirinya dan pembelajarannya seperti itu. Oke, demikian pertanyaan dari praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Assalamualaikum Bu Seras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bu Seras, bolehkah saya minta waktunya? Oh iya, boleh Ibu. Ada Iya, apa? saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Oh iya. Kemudian Bu Sri, apa yang mau Ibu ceritakan pada hari ini? Begini Bu Seras, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kemudian selain itu, murid-murid saya mengumpulkan tugas di setiap kelas saya itu hanya sekitar 50% Ibu. Jadi menurut Ibu Sri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu Seras. Menurut Ibu Sri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin yang pertama adalah pembelajaran saya mungkin yang kurang menyenangkan, kemudian membosankan, kemudian monoton yaitu pembelajaran berputar sama saya Bu, tidak pada murid saya, sehingga murid tidak diberikan kesempatan untuk belajar aktif begitu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu untuk antusias kembali dalam pembelajaran ini? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran saya mungkin harus berpusat pada murid. Kemudian saya meminta murid saya untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games sehingga pembelajaran saya lebih menarik dalam kelas Ibu. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Ibu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya menggunakan sumber belajar biasanya dari buku tes yang ada di perpustakaan Ibu. Nah, kira-kira adakah sumber belajar lainnya selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu. Iya. Sumber belajar itu bisa kita peroleh dari video YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah, bisa juga melalui yang sedang tren di anak-anak di sekarang Ibu, misalnya dari TikTok, IG. Iya. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Jadi yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang saya sebutkan tadi seperti YouTube, IG, dan TikTok. Kemudian saya akan memberikan juga tugasnya tidak terlalu banyak Ibu. Kemudian tugasnya itu akan saya berikan sesuai dengan minat murid-murid saya, bakatnya. Dan saya akan melakukan diferensiasi pembelajaran secara diferensiasi sesuai dengan minat siswa saya, misalnya bentuk drama, lagu, puisi maupun pantun. Menurut saya bagus sekali dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah sekarang apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi saya berkomitmen di sini Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oh bagus sekali. Bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Bu Seras atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Oke, demikianlah tadi proses coaching dari Ibu Seras dan Ibu Sri. Oke, Ibu Seras, saya akan kembali kepada Ibu Seras. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Seras. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching? Pada saat coaching itu tentunya saya menggunakan alur tirta, Bu. Oke, wow, menurut saya sebagai observers berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta dan bagaimana Ibu menggali sebuah pertanyaan sehingga coach sudah menemukan solusinya. Oke, saya akan memberikan pertanyaan terakhir ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan Ibu? Tentunya saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses dari coaching itu sendiri. Oke, sekian dari pertanyaan saya sebagai pengamat. Semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik ke depannya. Demikianlah observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari Fasil Ibu Haja Hamsina. Semoga